Novel Baswedan tuding KPK lindungi Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Novel Baswedan angkat bicara terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firly Bahuri selaku pimpinan KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Novel menganggap KPK terang-terangan melindungi kasus yang saat ini menjerat Firly selaku pimpinan KPK. Pasalnya menurut Novel, dalam kasus itu terlihat para pimpinan KPK lainnya dianggap seperti sedang mengadvokasi Firly. Yang menarik begini alasan, Firly mangkir, yang menyampaikan itu pimpinan KPK lainnya. Baru kali ini pimpinan KPK ketika ada praktik korupsi kemudian pimpinan lainnya seperti mengadvokasi, ujar Novel kepada Sukabumi.com saat ditemui di Sukabumi, Selasa, 24 Oktober 2023. Selain itu, ia mengaku beberapa kali berkomentar terkait banyaknya praktik korupsi di tubuh KPK. Dengan mencuatnya kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly seakan memperkuat terkait adanya pembiaran praktik korupsi di tubuh KPK tersebut. Saya beberapa kali berkomentar soal praktik korupsi di KPK dan itu terjadi beberapa tahun terakhir ini. Saya sudah menduga itu dan ternyata dugaan saya benar bahwa praktik korupsi seperti dibiarkan karena tak pernah dilaporkan di internal KPK, kata dia. Ya, saya beberapa kali berkomentar ya soal praktek korupsi di KPK. Dan itu terjadi beberapa tahun terakhir ini. Memang saya sudah menduga itu dan dugaan saya ternyata benar bahwa praktek korupsi itu seperti dibiarkan karena memang tak pernah dilaporkan di internal KPK. Kali ini kita melihat praktek itu dilakukan oleh Firly Bahuri, oleh Ketua KPK. Kita menduga kuat praktek itu terjadi. Maka ketika kita bandingkan, kalau ada penanganan kasus korupsi besar di KPK, contohnya menteri lah ya, level mentan mungkin di menteri. Novel juga menyebut upaya backup yang diberikan KPK terhadap Firly juga diduga terjadi pada tahun 2020 lalu. Ketika itu Firly diduga mendapatkan gratifikasi layanan helikopter mewah dan saat itu juga Dewan Pengawas menganggap itu sebagai guide mewah saja. Saya melihatnya begitu, bahkan ketika tahun 2020 silam Firly diduga mendapatkan gratifikasi layanan heli mewah Limokopter, itu gratifikasi dan diduga pihak yang terkait berhubungan dengan perkara, kemudian oleh Dewas hanya dikatakan itu guide mewah, ungkap Novel. Hal itu kemudian dianggap Novel sebagai upaya untuk menutup-nutupi saja. Ia menganggap upaya itu sebagai upaya yang percuma karena tidak akan memperbaiki keadaan. Sampaikan apa adanya dan tegakkan hukum secara profesional. Kita tidak ingin KPK menjadi bagian yang melakukan korupsi. Kita berharap KPK sesuai mandatnya bisa memberantas korupsi yang efektif, terbaik demi kepentingan negeri, pungkasnya. Dengan praktek korupsi yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, mana yang lebih besar? Saya katakan besar Firly Bahuri, Ketua KPK berbuat korupsi, Anda bayangkan. Kalau Ketua Lembaga Penegak Hukum saja, itu sudah suatu corengan yang luar biasa. Ini Ketua KPK, bayangkan. Dan yang lebih menarik lagi adalah, pimpinan KPK lainnya seperti nggak terganggu. Atau nggak tahu, saya nggak percaya ya. Tapi kita lihatlah, semoga proses ini segera diusut. Dan siapapun yang berbuat, saya yakin kalau ini kemudian betul-betul bisa diusut tuntas, saya yakin akan bisa memperbaiki KPK. Dan tentunya kita berharap orang-orang yang berani mengkhianati kepentingan pemberantasan korupsi, mengkhianati negara harus dihukum berat. Dan ini kejahatan yang sangat besar. Kalau kemudian kasus level menteri itu disebut big fish, saya katakan Firly Bahuri ini giant fish. Jadi ini nggak boleh dilihat sebagai hal yang sepele. Dan tentunya praktek-praktek korupsi di KPK lainnya yang ada harus diusut tuntas. Oleh karena itu kesempatan ini masih ada. Semoga bisa memperbaiki KPK menjadi lebih kuat. Itu yang kita harapkan. Penetapan Pak Mentan ini kan nggak Pak dengan kejadian pada saat itu Pak Firly meminta sogokan atau dan sebagainya. Ya, tentunya gini, kita tidak pada posisi membela siapapun yang berbuat korupsi. Poinnya itu, baik Mentan atau siapapun. Tapi kalau ada penegak hukum menggunakan kewenangannya mengancam atau memeras, ini kejahatan yang serius. Ini relasi kuasa. Orang di level bawah ketika diancam, itu kan pasti levelnya beda dengan orang yang setara. Tentunya kalau namanya pemerasan dalam tindak pidana korupsi, dalam penanganan kasus, yang diperas itu orang yang berkasus gitu lah kurang lebih ya sederhananya kan. Kalau berkasus ketika diperas, bukan kita memaklumi kasusnya, tapi kita tidak boleh membiarkan pemerasannya, karena itu kejahatannya lebih serius. Jadi kita berharap ini semoga diusut tuntas.